Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai 11 tips sukses di Hotme Daily Training. Kita nanti akan berikan bertahap ya. Oke, 11 tips sukses itu apa saja? Sikap mental yang bagus, punya cita-cita kuat, menjadi energy giver, menjadikan pikiran sebagai perangkas, membunuh rasa-rasa jahat, hindari Titanic effect, sikap do my best, menjadi problem solver, menjaga kepercayaan, meningkatkan keterampilan non teknis, dan selalu bersyukur. Ya, sebelum itu kita coba ulas sejenak. Dunia semakin baik, terus berubah semakin baik. Kamu kan seperti HP itu dulu bentuknya seperti apa, fiturnya seperti apa, sekarang sudah apa-apa semua ada di HP. Semakin bagus, semakin berubah. Dan pada saat terjadi perubahan semakin baik, itu yang tidak baik itu ditinggalkan, tidak kepake. Dunia itu kejamnya seperti itu. Kalau kita tidak bisa lebih baik daripada yang lain, kita tidak akan dipakai. Nah, masalahnya apakah kita terus berubah menjadi baik apa tidak? Coba evaluasi. Terus berubah baiknya itu menjadi seperti apa? Dulu tahu apa, sekarang tahu apa. Dulu pengalamannya seberapa, sekarang seberapa. Dulu wawasannya sejauh mana, sekarang menjadi apa. Dulu yang diketahui apa saja, sekarang yang diketahui sudah apa saja. Coba direnungkan lagi. Kalau tidak berubah, kita tidak akan dipakai. Pola sukses itu sebenarnya bisa diketahui dari beberapa parameter, beberapa sifat ini. Jika kita mempunyai sifat yang atas, yang hijau itu, maka kita hanya menunggu waktu pasti sukses. Tapi kalau kita punya sifat yang 3 di bawah, itu tinggal menunggu waktu pasti tidak sukses. Untuk yang sukses, satu, dapat diandalkan. Namanya dapat diandalkan, teman-teman lah, misalnya jadi manajer outlet kemudian punya tim. Pada saat punya tim yang dapat diandalkan itu udah sangat senang sekali. Begitu sangat senang, maka akan selalu berkomunikasi. Begitu selalu berkomunikasi, maka informasi akan selalu dapat. Apakah teman-teman nanti menjadi karyawan atau menjadi pengusaha, itu sama, dapat diandalkan itu sangat penting, dan itu mendekatkan menuju sukses. Dua, bertanggung jawab. Ya, namanya bertanggung jawab, orang pasti akan suka, karena kita sukses itu pasti butuh pertolongan orang lain, butuh bantuan orang lain, butuh campur tangan orang lain. Pada saat kita bertanggung jawab, orang lain tuh akan senang. Sama kalau misalnya Pak D memberi tanggung jawab ke karyawan siapa gitu, kemudian dia bertanggung jawab menyelesaikan dengan baik, Pak D akan senang sekali, ngobrolnya sambil senyum, dikasih hadiah dan seterusnya. Tinggal menunggu waktu, pasti nanti akan sukses. Tiga, merasa memiliki. Merasa memiliki itu seperti kita yang punya, artinya kita sangat menjaga itu. Kita akan mengerjakan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa memberikan yang maksimal. Karyawan yang bisa memberikan yang maksimal karena dia merasa memiliki, begitu dilihat atasan, dilihat ownernya, maka sudah pasti akan senang, sehingga ya tinggal tunggu waktu, akan dipromosikan, akan diajak join bareng dan seterusnya. Sebaliknya, kalau mempunyai 3 sifat di bawah ini, maka tunggu waktu, maka sudah pasti akan hancur hidupnya. Satu, menyalahkan orang. Kalau ada kesalahan itu dia tidak mau bertanggung jawab. Bukan saya itu Pak D, itu karena dia gitu kan.
walaupun itu orang lain yang salah, itu dia kalau pengen sukses dia tidak menyalahkan orang lain. Kenapa dia tidak mengambil bagian untuk membuat itu sukses? Contohnya manajer outlet, apa namanya, menghitung stoknya salah, padahal yang menghitung itu bukan dia. Kalau dia, itu bukan saya Pak D yang menghitung, itu anak buah saya, udah itu dianggap tidak bagus. Tapi kalau misalnya, iya minta maaf Pak D, walaupun itu memang yang mengerjakan tim saya, tapi saya yang salah, saya tidak mengajari dia, saya tidak ngecek. Itu akan lebih dilihat sebagai orang yang gentle, dan itu akan lebih membuat orang tuh semakin respect ya. Yang kedua, banyak alasan. Alasan itu tidak dicari, itu sudah datang sendiri. Tetapi pada saat mencari alasan yang tidak baik, maka membuat diri seseorang tersebut itu jadi tidak baik. Misalnya menghitung stok salah. Oh iya Pak D, minta maaf, saya kan nggak dikasih tahu, saya baru tahu ini. Lah anak buah saya belum diajarin, saya juga belum diajarin, banyak alasan gitu ya. Bagusnya bagaimana? Siapa deh, saya salah, minta maaf, saya akan belajar lagi. Seperti itu. Terus tiga, suka menyangkal. Misalnya menghitung stok salah, ini kenapa mas nggak cocok? Enggak, orang kemarin sudah saya hitung betul. Wah, kenapa hari ini itu ya? Itu bukan saya, dan seterusnya. Padahal tinggal, oh iya saya salah, minta maaf, udah selesai. Mohon arahannya, udah selesai. Hati-hati teman-teman, di antara 3 di atas dan 3 di bawah itu, kalau kita banyak di atasnya maka tinggal tunggu waktu sukses. Tapi kalau kita banyak di bawahnya, itu tinggal tunggu waktu, pasti gagal. Apakah teman-teman jadi karyawan atau teman-teman jadi pengusaha, itu sama saja. Apalagi misalnya yang di bawah itu menyalahkan pelanggan gitu ya. Wah, pelanggan banyak, permintaan apa dan seterusnya, kalau mau ya makan, kalau nggak mau ya sudah. Udah, siapa yang mau? Kira-kira seperti itu. Terima kasih, hari ini itu saja materinya. Kemudian kita akan diskusi pelajaran apa yang kamu dapatkan hari ini, apa saja, ayo bergiliran. Kemudian apa yang akan kamu lakukan setelah tahu pelajaran hari ini. Yuk teman-teman diskusi satu-satu ya, apa pelajaran yang didapat tadi dan apa yang akan dilakukan setelah ini. Terima kasih.